Kemudian dukungan moral. Berarti di sini Pak, dukungan moral adalah benar lawan salah. Nah, sini adalah kita menghadapi suatu masalah yang benar, tetapi ada di suatu sisi kenyataannya itu adalah salah. Jadi sini Pak, kita akan mengadakan percakapan. Nah, baik, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, masih pengalaman saya selama 9 tahun menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Banyumas Silang, tentu sudah banyak sekali menghadapi masalah-masalah yang muncul. Di antaranya masalah yang sebenarnya sama-sama ada unsur benarnya. Bagaimana saya menyelesaikan masalah yang muncul tersebut? Tentu adalah langkah yang paling utama adalah saya mempertemukan, memanggil kedua belah pihak yang bermasalah. Tentu saya mengedepankan dengan cara-cara musyawarah atau berdiskusi untuk menyelesaikan atau mencari solusi yang terbaik dalam penyelesaian masalah tersebut. Karena satu sisi benar, belum tentu yang benar itu pas untuk situasi dalam penyelesaian masalah tersebut. Demikian. Seperti itu ya Pak. Kemudian hal apa saja yang merupakan tantangan di mana kita dapat mengambil keputusan terkhusus kasus dilema etika ini Pak? Kalau yang terkait dengan langkah tadi ya, Iya, langkah tentu kita yang pertama sekali adalah melihat akar permasalahan yang ada. Kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah menganalisis atau mendalami masalah yang timbul tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan pengujian, menguji terhadap permasalahan yang muncul. Kemudian saya mengajak stakeholder, apakah itu wakil kepala sekolah, kepala kompetensi keahlian, BBBK, wali kelas, untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang paling penting adalah setiap masalah yang muncul itu harus secepatnya diambil keputusan. Tentu keputusannya adalah tanpa ada unsur keberpihakan. Begitu. Baik ya Pak. Kemudian apakah ketika Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal seperti itu tertentu di dalam suatu penyelesaian masalah atau kasus yang merupakan dilema etika, apakah Bapak langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau schedule seperti itu Pak untuk menyelesaikannya? Bentuknya bisa berupa prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan atau Bapak jalankan? Terima kasih Bu. Terkait dengan jadwal penyelesaian masalah, kalau saya sendiri, jika saat itu ada masalah yang muncul, saya langsung mengambil langkah-langkah cepat. Jadi tidak ada penjadwalan lagi.
apalagi yang terkait dengan masalah-masalah yang sangat krusial pada anak-anak, pada siswa. Misalnya yang terkait dengan perkelahian. Langsung saya panggil unsur terkait, yaitu wakil kesiswaan, BPBK, wali kelas. Saya minta hadirkan langsung orang tua siswa yang melakukan tindakan perkelahian tersebut. Ini langkah-langkah. Di samping itu tentu ada kegiatan atau kegiatan lain yang bisa saya manfaatkan adalah pada saat pertemuan dengan orang tua siswa, itu sedikitnya sekali dalam satu tahun pada saat pertemuan dengan orang tua siswa atau pemimpin. Seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, jika memang Bapak menyelesaikan kasus atau dilema etika masalah yang terjadi di sekolah tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung atau membantu atau mempermudah Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang di sekolah ini dihadapi Pak? Baik, jelas Bu, itu sudah pasti. Karena saya tidak sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas di SMK di sekolah ini. Saya dengan stakeholder bekerja sama, wakil kepala sekolah, kepala kompetensi keahlian, guru BPBK, wali kelas. Setiap saat apabila saya minta untuk hadir dan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul, mereka siap untuk itu. Jadi ini sudah terbangun sistem itu seperti ini, kerjasama seperti ini sejak lama sekolah. Bagus sekali ya Pak. Jadi ketika ada dilema etika atau kasus yang terjadi di sekolah kita ini, tentu Bapak sebagai pemegang peran kemudian tentu didukung atau dibantu oleh semua warga sekolah, yaitu PKS, wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas, kemudian juga guru dan bahkan komite dan orang tua. Seperti itu ya Pak. Ya, dari semua yang telah disampaikan, artinya pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang Bapak terima atau jalani di dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika ini Pak? Pengalaman saya yang paling berharga itu adalah kita harus sama-sama, semua unsur terkait, stakeholder, kita harus sama-sama turun tangan untuk menyelesaikan setiap persoalan. Tentu hal itu dibangun dengan semangat kekeluargaan, harus dari kekeluargaan, bukan arogansi dari seorang pemimpin. Tapi untuk menggerakkan itu adalah mulai dari kekeluargaan. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya melihat tidak ada masalah yang tidak terselesaikan apabila semua stakeholder itu berkumpul. Demikian. Jadi untuk di dalam mengatasi dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Baik, terima kasih Bu. Langkah-langkah yang dapat ditempuh itu ada beberapa langkah. Yang pertama, mengambil keputusan yang bijaksana, melakukan demi kebaikan orang lain. Langkah yang kedua adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Langkah yang ketiga, melakukan apa yang Anda harapkan yang diharapkan orang lain akan yang dilakukan kepada diri Anda. Yang keempat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi atau permasalahan yang ada. Dan yang kelima, melakukan pengujian terhadap kasus yang terjadi. Dan yang keenam, musyawarah dengan para wali kelas, guru, dan para
tentu harus mengambil keputusan yang tidak ada keberpihakan. Baik ya Pak, jadi di dalam pengambilan keputusan ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lewati dengan bijaksana. Nah selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan yang sangat berat di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik, memang kenyataannya di lapangan ada hal-hal yang merupakan tantangan sebelum pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika tersebut. Yang pertama tentu melakukan identifikasi masalah itu sendiri, menyaring masalah yang timbul yang berhubungan dengan aspek moral, juga masalah sopan santun atau norma sosial. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga adalah melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Dan yang langkah keempat adalah melakukan penilaian mana yang benar, mana yang salah, dan terakhir adalah tentu melakukan tindakan. Baik, seperti itu ya Pak. Jadi merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema secara beruntun, yaitu yang pertama tadi saya dengar adalah melakukan identifikasi masalah, artinya menunjukkan apa permasalahan, mana yang benar, apa keterkaitannya. Nah yang kedua menentukan siapa-siapa yang terlibat, berarti di sini memproses siapa saja yang terkait di dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga melakukan pengumpulan data, berarti sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Keempat melakukan penilaian mana yang benar dan salah, sehingga apa yang kita nanti nilai tidak salah atau bisa merugikan orang lain, sehingga hasil daripada keputusan itu tidak merugikan atau bahkan menghasilkan masalah baru. Dan yang terakhir melakukan tindakan. Ini sangat baik ya Pak, sehingga tindakan yang dicapai atau yang ditentukan itu tidak merugikan, bahkan tidak menjadi penyesalan untuk kedepannya. Hasil yang dicapai itu sudah merupakan hasil pencapaian dari musyawarah kepada semua warga sekolah, baik itu orang tua, wali kelas, PKS atau wakil kepala sekolah, dan semuanya yang berperan stakeholder di sekolah ini, sehingga apa yang dihasilkan itu adalah hasil keputusan yang baik. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi di dalam pengambilan keputusan, maka ini merupakan pembelajaran yang saya petik, yaitu diantaranya adalah di sini saya membuat sedikit catatan bahwasanya di dalam keputusan yang diambil di dalam dilema etika yang pernah dilakukan atau kasus-kasus siswa yang dilakukan itu adalah utamanya musyawarah. Jadi dalam setiap kondisi pengambilan keputusan itu musyawarah adalah paling utama. Nah kemudian yang kedua, bahwa kita paham setiap anak atau siswa memiliki keistimewaan tersendiri yang dapat kita gunakan untuk terus kita gali dan proses di dalam pembelajaran. Nah yang ketiga, perlu adanya kebersamaan dalam mengajar, mendidik antara guru dengan guru atau guru dengan orang tua. Jadi Pak, di sini itu adalah kesimpulannya tadi yang sudah kita percakapkan melalui wawancara ini, sehingga ini merupakan hasil yang dimana untuk masalah dilema etika ini dapat terselesaikan, sehingga untuk kasus-kasus untuk kedepannya kita boleh semakin dewasa, semakin matang di dalam pengambilannya. Terima kasih atas wawancara hari ini Pak. Semoga Bapak semakin sehat, semakin semangat di dalam menjalankan tugas itu. Terima kasih Bu. Jadi ke depan
Saya berharap juga sebagai kepala sekolah mengharapkan ibu secepatnya juga menjadi guru penggerak, tidak lagi menjadi calon guru penggerak. Amin.